Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita dengan NIM 19033049. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai materi gelombang berbasis kebencanaan, di mana kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu menerapkan prinsip, gejala, dan ciri-ciri gelombang dalam peristiwa bencana alam. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis karakteristik gelombang pada peristiwa bencana alam, menentukan energi gelombang yang menyebabkan terjadinya peristiwa bencana alam, dan menganalisis sifat-sifat gelombang pada peristiwa bencana alam. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu karakteristik gelombang. Getaran dan gelombang merupakan suatu subjek yang berhubungan erat. Misalnya gelombang laut, gelombang pada senar, gelombang gempa bumi, ataupun gelombang suara di udara mempunyai getaran sebagai sumbernya. Nah, getaran itu sendiri ialah suatu gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangan yaitu keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Untuk gelombang sendiri yaitu bentuk energi getaran yang merambat. Sekarang perhatikan gambar pada slide, yaitu energi pada gelombang air pantai. Nah, gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Energi tersebut bisa berasal dari tiupan angin laut lepas, kemudian energi dibawa oleh gelombang ke pantai. Oleh karena itu, kita bisa merasakan energi gelombang saat kaki kita menyentuh gelombang air di pinggir pantai. Nah, saat gelombang bergerak, partikel-partikel yang dilalui gelombang hanya akan bergerak naik turun di sekitar titik setimbangnya. Gelombang akan bergerak melintasi jarak yang jauh, akan tetapi mediumnya, baik berupa cair, padat, atau gas, hanya bisa bergerak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang tidak memindahkan partikel yang dilaluinya ataupun dilewatinya. Nah, perhatikan gambar pada slide, itu gambar perahu yang diam di tepi pantai. Saat kita pergi ke pantai, kita akan melihat gelombang air laut bergerak ke pantai. Nah, jika ada beberapa perahu yang diam di tengah maupun di pinggir pantai, perahu tersebut tidak akan ikut terbawa oleh gelombang, tetapi partikel pada air tersebut hanya akan bergerak atau berosilasi terhadap titik setimbangnya. Nah, dengan demikian, gelombang itu adalah bentuk energi getaran yang merambat tanpa memindahkan partikel yang dilalui ataupun dilewatinya. Selanjutnya, gelombang air laut yang disebabkan oleh angin bisa dimanfaatkan oleh peselancar air untuk meluncur. Hal ini dapat kita lihat pada gambar. Gelombang tersebut tidak berbahaya karena angin tersebut hanya menyebabkan gelombang tinggi yang berputar setempat tanpa diikuti oleh limpahan banjir. Nah, selain mempunyai manfaat besar, gelombang air laut juga membawa dampak negatif dalam kehidupan. Gelombang air laut yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami dan merusak daerah pantai yang dilaluinya. Oleh karena itu, kita perlu waspada serta mempunyai sikap tanggap bencana yang cukup baik. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis gelombang. Nah, ketika sebuah gelombang merambat sepanjang sebuah tali, katakanlah dari kiri atau kanan, partikel-partikel tali bergerak ke atas dan ke bawah dalam arah tegak lurus terhadap gerak gelombang itu sendiri. Nah, gelombang seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Atau gelombang transversal itu ialah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, membentuk gelombang sinus. Nah, adapun gelombang lain dikenal dengan gelombang longitudinal, di mana getaran partikel pada mediumnya adalah sepanjang arah yang sama dengan gerak gelombang. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatannya. Kedua jenis gelombang ini berdasarkan arah getar dan juga arah rambatnya. Gelombang transversal dapat merambat dengan sempurna pada zat padat, tetapi kurang sempurna pada zat cair, dan tidak bisa merambat pada zat gas. Tetapi untuk gelombang longitudinal itu bisa merambat pada ketiga zat atau medium tersebut.
Nah, ketika terjadi gempa bumi, ternyata menghasilkan gelombang transversal dan gelombang longitudinal ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut akan kita simak penjelasannya. Nah, secara ilmiah, gempa bumi merupakan gerakan tiba-tiba dari batuan yang disebabkan oleh lepasnya regangan atau strain yang telah tertahan dalam waktu yang relatif lama. Terlepasnya regangan ini akan menimbulkan medan energi berupa gelombang seismik yang merambat ke batuan. Gelombang inilah yang berpotensi menimbulkan kerusakan hebat pada makhluk hidup dan benda-benda yang berada di permukaan bumi. Nah, gelombang ini membawa energi, kemudian menjalarkan ke segala arah di seluruh bagian bumi dan mampu dicatat oleh seismograf, yaitu alat untuk mendeteksi atau mengukur terjadinya gempa bumi. Nah, kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Terkait lempeng ini, ada 3 gerakan lempeng, yaitu yang pertama, divergen, saling menjauh, gerak konvergen, saling menumbuh, dan gerak transform, yaitu saling menyamping. Nah, untuk geraknya sendiri dapat dilihat pada gambar pada slide. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal seperti apa yang dihasilkan saat terjadi gempa bumi? Nah, saat terjadi gempa bumi, gelombang transversal yang merambat sepanjang tubuh bumi disebut dengan gelombang S. S itu untuk shear atau geser. Dan gelombang longitudinal disebut dengan gelombang P. P untuk pressure atau tekanan. Nah, kedua gelombang ini termasuk jenis dari gelombang badan atau body wave, yaitu gelombang yang menjalar dalam media elastis dan arah perambatannya ke seluruh bagian dalam bumi. Nah, pada besaran-besaran gelombang transversal, sebelum kita membahas ini, perlu kita ketahui bahwa gelombang transversal atau gelombang S-nya tadi tidak dapat merambat pada fluida, sehingga pada inti bumi bagian luar tidak dapat terdeteksi, sedangkan pada inti bumi bagian dalam tidak dapat terdeteksi, sedangkan pada bagian dalam tidak dapat terdeteksi. Mohon maaf. Nah, kecepatan gelombang S-nya adalah lebih kurang 3 hingga 4 km per second di kerak bumi. Lebih dari 4,5 km per second di dalam mantel bumi, dan 2,5 hingga 3 km per second di dalam inti bumi. Nah, untuk gelombang-gelombang transversalnya, besaran-besarannya yaitu frekuensi atau banyaknya gelombang yang terjadi pada setiap satuan waktu, periode, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang, dan kecepatan gelombang, ialah kecepatan di mana puncak gelombang atau bagian lain dari gelombang bergerak. Nah, untuk gelombang S-nya sendiri dapat dilihat pada gambar, yaitu terdapat arah getarannya, arah rambatan di mana saling tegak lurus, dan terdapat amplitudo double, dan juga panjang gelombangnya. Nah, selanjutnya, untuk gelombang longitudinal, di mana tadi merupakan gelombang P, yaitu karena arah pergerakan partikelnya akan searah dengan arah rambat gelombang. Karena memiliki arah getaran ke depan dan ke belakang, sehingga materi yang dilewati sebagai mediumnya mengalami tekanan dan peregangan seperti spiral. Kecepatan gelombang P adalah lebih kurang 5 hingga 7 km per second di kerak bumi, lebih dari 8 km per second di dalam mantel dan inti bumi, dan lebih kurang 1,5 km per second di dalam air, dan lebih kurang 0,3 km per second di udara. Adapun besaran-besaran dalam gelombang longitudinal ini yaitu pertama rapatan, yaitu daerah-daerah dengan tekanan dan kerapatan molekul-molekulnya yang lebih tinggi, sedangkan regangan yaitu daerah-daerah dengan tekanan dan kerapatan molekul-molekulnya lebih rendah. Adapun panjang gelombang longitudinal itu menunjukkan jarak antara rapatan yang berurutan atau regangan yang berurutan, sehingga satu gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Untuk frekuensinya itu jumlah gelombang yang melewati satu titik tertentu per detik, dan kecepatan gelombang ialah kecepatan di mana setiap rapatan tampak bergerak dan besarnya sama dengan hasil kali panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, di samping kedua jenis gelombang yang dapat melewati tubuh bumi atau zat lain, gelombang transversal atau gelombang S dan juga gelombang longitudinal
longitudinal atau gelombang P, ada juga gelombang permukaan atau surface wave yang merambat sepanjang batas dua materi. Nah, gelombang permukaan ini ada di bumi ketika terjadinya gempa bumi. Perjalanan gelombang hanya merambat melalui kerak bumi atau sepanjang permukaan dan memiliki frekuensi yang lebih rendah dari gelombang badan atau body wave. Gelombang permukaan lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi. Jadi, gelombang permukaan ini memiliki dampak yang dominan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Nah, gelombang pada air sebenarnya merupakan gelombang permukaan yang bergerak di perbatasan air dan udara. Gerak-gerak setiap partikel air di permukaan berbentuk lingkaran atau elips. Di bawah permukaan juga ada gerak gelombang transversal dan longitudinal, sedangkan di dasarnya itu gerak hanya berupa gelombang longitudinal saja. Nah, untuk materi terakhir, tindakan yang dapat kita lakukan saat terjadinya gempa bumi. Yaitu yang pertama, bila dalam kondisi dalam ruangan. Tindakannya ialah menggunakan alat-alat yang ada di ruangan sebagai saran pelindung. Segera berbaring dan tetap di bawah meja atau kursi, lindungi kepala dan leher dengan tangan, jauhi barang-barang yang digantungkan. Sedangkan jika sedang di dalam kamar tidur, berbaringlah di samping tempat tidur, tutup kepala dengan bantal atau guling, agar terlindungi dari benda-benda jatuh. Jika berada di gedung tinggi, rumus berbaring, berlindung, dan diam tetap harus diterapkan. Jangan gunakan elevator atau lift, tunggu hingga goyangannya berhenti. Jika berada di luar rumah atau gedung, carilah area lapang, jauhi benda-benda yang berbahaya seperti pohon, tiang listrik, menara ponsel, dinding, ataupun mobil. Jika sedang berada dalam kendaraan, ketika gempa bumi terjadi, segera keluarlah dan sebaiknya mobil dipinggirkan. Jangan pernah mendekati atau melewati jembatan, kabel listrik, rambu-rambu lalu lintas, dan benda bahaya lainnya. Diamlah di pinggir mobil sampai gempa bumi selesai. Dan ketika gempa bumi telah berhenti, berhati-hatilah, hindari jembatan atau bangunan yang mungkin rusak akibat gempa. Berhati-hatilah jika terjadi gempa bumi susulan. Jika berada di daerah pantai, di pesisir pantai bahayanya datang dari tsunami. Jika merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Jika berada di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran seperti tebing, pepohonan, jembatan, dan menjauhlah langsung ke tempat terbuka. Demikianlah pembelajaran kita mengenai gelombang berbasis kebencanaan. Untuk mengasah kemampuan kita berikutnya, dapat mengerjakan latihan soal maupun aktivitas yang terdapat pada bahan ajar yang sudah disusun. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.